Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala. Sekarang diklaim hampir oleh semua kelompok. Bahkan kita yang ahli sunnah wal jamaah ini sedang terus dipojok-pojokkan. Bid'ah, khurafat, syirik dan lain-lain. Insya Allah saudaraku, kenapa saya tetap berkhidmat di Nahdlatul Ulama? Karena menurut saya di Nahdlatul Ulama akidah terjaga, akidah yang benar terjaga, khazanah keilmuannya paling lengkap. Kalaupun kita melihat di satu daerah lembaganya kurang maju, bukan lemah organisasinya, tapi adalah orang-orangnya, insya Allah. Ya. Manusianya. Siapa? Ya kita ini, bukan menuduh orang lain. Jadi saya mengistilahkan lembaga yang kita khidmati ini adalah yang pertama harus ditahfidz, dijaga baik-baik, dan perlu ditajdid. Ya. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan, insya Allah. Termasuk ini kerja saya ini. Jawa Barat, tadi sudah saya katakan, kurang lebih 30 tahun. Ulama Nahdlatul Ulamanya kebanyakan gak senang tarikat, benci terhadap tarikat. Alhamdulillah, saya berkhidmat tahun 2000 di Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, dan terus kita cairkan. Sekarang alhamdulillah di pusat Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap Sabtu akhir kita adakan zikir tarikat dengan manakibnya yang lengkap. Mudah-mudahan bisa semakin merata, amin. Oleh siapa? Oleh kita semua. Kok bengong? Ini kita terlalu nunggu Imam Mahdi sih. Yakin akan datang Imam Mahdi? Yakin, tapi jangan bengong. Siapa tahu Imam Mahdi belum datang, kita keburu mati, jadi gak kebagian kerja. Yuk, mari kita ratakan agar ilmunya ahli sunnah wal jamaah yang benar merata kembali di negeri kita, amin. Oleh siapa? Baru ngomong oleh kita setelah dikilik dulu. Masya Allah. Nggak apa-apa. Itulah tugas saya. Baik, lanjut. Qala Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dariyah 56. Ay la ya'rifuni ay liya'rifuni faman lam ya'rifhu fa kaifa ya'buduhu. Fal ma'rifah innama tahsulu bikasfil hijabi an khujubin nafsi. Tuh kan, terus. An mir'atil qalbi bitasfiyatiha fayara fiha jamalal kanzil mahfi fi sirri lubbil qalbi. Tuh kan. Qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Alhamdulillah. Sekian dulu. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dimaksudkan liya'budun ay liya'rifun. Aku menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka makrifat kepadaku, agar mereka mengenal aku sedekat-dekatnya. Ay liya'rifun. Memang kenapa? Pamalam ya'rifhu pakai bayabuduhu. Orang yang tidak mengenal Allah bagaimana akan ibadah kepada Allah? Maksudnya bagaimana ibadah sebenar-benarnya kepada Allah? Wong kepada Allahnya sendiri belum kenal. Maaf, ibu bapak sudah marifat belum? Ya seperti tadi aja, taholli tahali tajalikan. Ditanya awal-awal, dah lum, gak apa-apa. Saya tahu, insya Allah bukan sombong. Masyarakat kita kebanyakan mengenal siapakah ahli marifat? Waliullah. Yang marifat itu? Jadi yang belum waliullah dianggap
Aduh, benang kusut maning. Kerjaan Pak Jejen lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak keberatan saya ngomongnya begini. Ada banyak gaya ngomong, cara ngomong, ada banyak cara. Kalau saya sebagai pemimpin dalam rapat saya ngomong pakai wibawa, jadi saudara-saudara sekalian. Tapi kalau menerangkan tasawuf kayak begitu ngantuk. Udahlah, pakai gini aja. Tambah-tambah pakai ilmu borokokok bahasa Sunda. Ya, pakai badut-badutan sedikit lah. Borokokok itu badut-badutan sedikit. Baik hadirin. Jadi hadirin, adik-adik mahasiswa, bapak-bapak sudah marifat ya? Oh, belum ya? Belum ya gitu. Belum ya, belum. Sudah ya, sudah gitu. Enggak apa-apa. Bagus ini. Saya enak ini. Itulah Indonesia. Ya. Boleh ambil contoh. Agak jorok-jorok sedikit nggak apa-apa. Sebab contohnya kalau bukan yang ini sulit ya. Ceritanya ada 4 laki-laki. Yang satu namanya si Ujang, yang satu si Asep, yang satu si Udin, yang terakhir si Agus. 1 Ujang, 2, 3, 4. 4-empatnya ditanya oleh Pak Arif. Nak sini nak, 4 orang ke sini. Ya Pak Arif, ada apa? Itu loh, di desa tetangga ada kembang desa. Katanya sih luar biasa. Namanya si Iis. Hei kamu Ujang. Ada Iis ya? Ya nggak apa-apa. Jang, kamu udah tahu si Iis? Udah Pak Arif, udah. Namanya siapa? Iis. Ketemu belum? Belum. Barangkali lebih dari itu. Enggak, saya mah cuma dengar aja kabarnya. Di desa seberang ada gadis namanya si. Alhamdulillah. Jadi si Ujang sudah kenal dengan si Iis. Ini yang pinter operator ini. Nah gitulah buat ngantuk ya si Ujang. Ini wajahnya wajah Irak. Ujang. Nah, si Ujang sudah ditanya tahu namanya? Tahu? Tahu itu bahasa Arabnya ma'rifat. Maka si Ujang disebutnya ma'rifat asma. Sudah tahu nama. Mayoritas umat Islam Indonesia insya Allah ma'rifat pada Allah di level asma. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Begitu diajak, nas'aluka rahmata ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salam al-mu'minul muhaiminul aziz. Bagus itu. Itu ma'rifat asma. Kamu Asep. Ini Asep apa Joni ini? Ketika ditanya oleh Pak Arif, Sep, kamu barangkali tahu gadis yang namanya si Iis? Tahu sih sedikit. Barangkali lebih daripada si Ujang? Insya Allah. Memangnya kamu gimana? Pernah ketemu? Senyumnya manis, bibirnya tipis. Oh, jadi ini meningkat sudah makrifat sifat. Si Udin apa Jeffrey? Ditanya, Din, kamu tahu soal si Iis? Tahu. Tahu apanya? Sambelnya mantap, kopinya mantap. Oh ini makrifat af'al. Sudah tahu pekerjaan si Iis. Terakhir si Agus. Gus, kamu tahu nggak soal si Iis? Sudah. Barangkali lebih dari yang lain, insya Allah. Kenapa? Bekas istri saya. Oh, marifat zat itu namanya. Kepada Allah itu begitu anakku, bapak-bapak, anakku yang mahasiswa ya, anakku yang mahasiswa. Pak Jejen mau bukan salah sengaja. Ayo mau pilih mana nak marifatnya? Yang lebih mantap yang mana? Si Agus. Karena si Agus sudah makrifat zat. Maaf bukan porno. Malam pertama kalau jadi istrimu,
Begitu disodorkan, ini loh senyumku, nggak perlu senyum. Senyum, buat apa senyum? Senyum, bau jengkol kamu. Ulu marahnya. Barangkali pengen diberi kopi yang nggak mau kami. Jangankan cuma segelas, satu kereta pun gue dikasih, nggak mau. Emangnya siapa sih ini? Mau apa sih? Matikan lampu. Selanjutnya terserah Anda. Asma lewat, af'al lewat, sifat lewat, zatmu yang ketujuh, ilahi anta maksud. Itu yang dibaca tadi anakku, ilahi anta maksud. Ya Allah, zatmu yang ketujuh. Itulah penyebab orang yang belajar tasawuf ibadahnya nggak pernah bosen. Dengan demikian jelaslah, jangan ragu-ragu, yakini bahwa anallaha khalaqal insana lima'rifatihi. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu makrifat kepadanya. Mungkin dalam pikiran, makrifat kan keyakinan kolbu, sedangkan ibadah adalah ibadah jasad. Ini gimana mungkin begitu? Liya'budun saja ditakripinya atau ditafsirkannya liya'rifun. Kalau makrifatnya tadi sebatas makrifat asma, mengetahui nama, tidak terlalu berat. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah sampai kepada ma'rifatuz zat. Nah, ma'rifat asma Allah harus dibarengi dengan pelaksanaan ibadah. Baru akan bergeser menjadi ma'rifatus sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatuz zat. Kalau dihitung-hitung lebih sulit mana, ma'rifat apa ibadah? Yang lebih sulit ma'rifat. Orang ibadah belum tentu ma'rifat. Orang ma'rifat, ma'rifat yang benar maksudnya, pasti harus dengan ibadah. Kalau ada orang ngomong-ngomong ma'rifat tapi nggak sholat, ya aliran sesat, gitu aja. Mudah, ponisnya mudah. Saya kalau dihitung-hitung membubarkan aliran sesat di Sukabumi mungkin sudah puluhan. Sukabumi termasuk daerah yang rentan, yang berpotensi aliran sesat. Ada kadang-kadang orang ngomong-ngomong ma'rifat tapi sholat enggak. Majelis Ulama Nasional sudah menentukan 10 kriteria aliran sesat. Antara lain yaitu keluar dari Islam yang standar. Tentang imannya, tentang Ka'bahnya, tentang Tuhannya, tentang Nabinya, tentang kitab sucinya. Sekitar itu. Kita diciptakan oleh Allah jadi manusia dan ditempatkan di muka bumi ini untuk kenapa agak lambat? Karena kalau memang di negara kita nggak membiasakan ngomong begitu. Udah gitu aja jujur. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada para pembina umat. Sivitas Akademika di perguruan tinggi, ulama dengan lembaga-lembaganya. Yuk kita gali kembali bahwa tujuan utama adalah makrifat. Makrifat itu kalau ingin terus meningkat sampai ke tingkat puncak makrifatnya, panjang perjalanannya, capek pekerjaannya, perlu istiqomah, perlu motivasi, perlu bimbingan yang tiada henti. Maka karena kebanyakan orang, mungkin termasuk saya, ada komplikasi penyakit batin 3 yang berbahaya kalau bersatu. Apa itu? Bodoh, malas, sombong. Itu penyakit kronis tuh. Bodoh, malas, sombong. Udah ilmunya sedikit, malas lagi. Udah malas, nggak mau ngaku malas, mengaku nepuk dada, aku hebat.
Ini penyebab Islam jadi terus semakin hari rasanya semakin maju, tapi buktinya semakin ketinggalan. Fal ma'rifatu nau'an. Makrifat mengenal Allah. Hati-hati. Kalau dengan manusia yang disebutkan mengenal adalah sekedar saling kenal kan? Saya kenal dia, dia kenal saya. Paling senang kalau sudah kenal dengan orang gede. Hati-hati loh dia, kenal aja orang-orang gede loh. Jangan artikan makrifat dengan kenalan seperti itu. Saya lebih tertarik perkenalannya seperti tadi, seperti suami istri. Sebab sampai kepada ma'rifatul zat. Sampai kepada ilahi anta maksudi. Zatmu yang kutuju. Bukan sekedar atau pemberiannya yang dituju. Hati-hati kita berhubungan dengan Allah sebatas kita ibadah sekedarnya, Allah pun memberi. Maka konteks kita dengan Allah adalah konteks ibadah kuli dan dia memberi. Ini penyebab utama kelemahan Islam di dunia. Kok Pak Jujon berani mengatakan begitu? Lihat. Namrud, raja kuat, raja lemah. Raja kuat. Pasukannya banyak? Banyak. Ketika berhadapan dengan Sayyid Ibrahim sendiri, tanpa garda, tanpa pasukan, tanpa bendera, tanpa ormas, tanpa partai. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Mampu menghadapi Namrud dengan Allah. Itu rumus itu. Jangan jadikan cerita para nabi orang-orang dulu itu adalah legenda. Sebatas dongeng. Semuanya rumus. Saya sering mengatakan Tuhan yang membantu Nabi Musa dulu melawan Firaun adalah Tuhan yang sekarang. Tuhan yang membantu Nabi Ibrahim melawan Namrud dulu adalah Tuhan yang sekarang. Karena tidak ada pemilihan Tuhan. Dan tidak boleh ada. Tuhan abadi. Allah abadi. Bedanya, kenapa dulu membantu, sekarang belum membantu? Gitu aja bedanya. Kita sudah cukup repot menghadapi non-Islam. 21 negara-negara di Timur Tengah sana. Yang mana yang belum diobok-obok? Termasuk kita juga kena. Cuma tergantung kepekaannya aja. Kalau yang nggak merasa ya rasanya gini-gini aja, nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang memahami situasi, masya Allah, walan tardo ankal Yahud walan Nasara, terasa betul itu. Palestina bukan baru 2-3 hari, sudah 68 tahun dihantam oleh Israel terus menerus. Sudah lagi bukan lagi perang yang beraturan. Kalau anak sudah jadi korban, wanita sudah jadi korban, sipil sudah jadi korban, merambah kemana-mana. Kita gimana di sini? Masa bodoh aja. Pak, Suriah begitu Pak. Oh Suriah itu ya, yang Damaskus itu ya. Ya saya lihat di TV rame banget tuh. Segitu aja. Padahal kalau kita gali apa grand skenario yang mereka punya. Mana yang disebutkan al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid. Bahwa mukmin dengan mukmin adalah seperti satu jasad. Satu terasa sakit, yang lain merasakan. Pemimpin-pemimpin lepas dari soal fitnah itu dan ini. Yang namanya Saddam Hussein harus mati di tiang gantungan. Yang namanya Muammar Gaddafi harus tembak oleh rakyatnya sendiri. Palestina sudah seperti itu. Suka ikut enggak? Musyawarah-musyawarah tentang freedom of Al-Quds. Saya suka ikut Pak. Ikut musyawarah-musyawarah. Bagaimana kita ikut berupaya membebaskan Palestina. Nah, gimana nih umat Islam Indonesia? Cikurang Banten mah jojong baiknya. Bodoh amat aja. Hadirin,
sangat ditunggu. Timur jauh ini sangat ditunggu. Saya ikut musyawarah-musyawarah internasional, saya ikut. Banyak masyaikh dunia yang melirik timur jauh. Timur jauhnya sebelah mana ini? Dari mulai Myanmar sampai Timur Leste, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand yang akan menjadi pelopor. Saya sengaja bawa-bawa gambar begini, mungkin saudara lebih tahu daripada saya lah. Tapi mungkin juga banyak kawan-kawannya nggak tahu urusan begini. Allah, masya Allah. Nah, ini kalau hanya dihadapi dengan sayap sebelah, manusia yang diharapkan oleh Allah, umat Islam yang diharapkan oleh Allah adalah ulul albab. Yadkurun yatafakkarun. Zikir, pikir, lengkap dua-duanya. Kita terlalu merasa puas dengan main pikir, main otot aja. Kekuatan ruhnya mana? Ini yang hilang anakku, saudaraku. Mencari orang yang berani saum setahun aja sulit. 5 tahun apalagi. Leluhur kita Wali Songo rata-rata 30 tahun saum. Jadi ma'rifatnya sampai begitu gitu. Tauhidnya sampai tauhid manunggal. Kalau mendengar istilah manunggaling kaulah Gusti jangan disebut aliran sesat. Qur'annya suka dibaca qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Ahadiyah, wahidiyah, wihdah. Harus dipahami betul. Kita cepat-cepat kalau sesuatu yang kita nggak sanggup sesat. Pak gini-gini gimana? Oh, itu salah. Jadi yang benar saya. Cuma segede gitu benar. Masya Allah. Cuma jadi kiai segede gitu merasa paling benar. Bisa jadi akidahnya benar, ilmunya benar. Tetapi kerjanya yang belum benar. Termasuk saya. Saya tidak sedang menjelekkan orang lain. Masyaikh kalau musyawarah di mana-mana selalu mengatakan Indonesia kita harapkan, Timur kita harapkan. Dari mana mulainya? Ilmu mana yang harus digali lagi? Ini ilmu yang hilang lama. Tahadus binikmat saya bodoh. Harusnya saya pun mengikuti leluhur. Saumlah 30 tahun. Udah 4 tahun aja. Udah mogok saya. Situ apa lagi? Gak enak ujungnya nih ngomong. Angkat tangan yang sudah saum terus menerus setahun. 2 tahun. Padahal ini cucunya Wali Songo nggih. Jawa Tengah punya Wali Songonya 3. Jawa Timur 5, Jawa Barat only 1. Ya. Bangkit. Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Jangan rasa, itu kan zaman dulu. Kita mampu. Nyari ilmu yang nyari ilmu terus silahkan. S1, S2, S3 nyantren jalan terus. Tapi jangan merasa bahwa Islam bisa bangkit sebenarnya hanya dengan pengetahuan. Tetap harus ada qawafilur ruhaniyah, barisan ruhaniyah. Oh yang begitu sih ulama Pak Kiai, mohon maaf. Banyak ulama yang ilmunya tinggi justru terhalang dengan ilmunya. Sudah merasa cukup ilmu apalagi. Pesantren sudah punya. Jamaah sudah banyak. Ke Mekah puluhan kali. Kendaraan banyak. Istri 4. Apalagi gitu. Seakan-akan pekerjaan sudah selesai. Menunjukkan betapa sempit wawasan. Mari kita buka pikiran kita. Kita masuk lagi kepada mengikuti pekerjaan leluhur-leluhur kita. Kalau mengadakan sesuatu yang belum pernah terjadi tentu sulit. Kalau mengadakan sesuatu yang pernah terjadi tinggal ngikuti sebenarnya. Betul? Di tanah Jawa, di Indonesia, di Nusantara pernah terjadi Islam jaya? Pernah terjadi? Kok kayak belum? Se-Indonesia itu 40 kesultanan, saudara. Se-Indonesia itu 40 kesultanan.
Di antara yang paling luas mana? Tuh Kesultanan Maluku. Sampai mana wilayahnya? Sampai ke Hawaii. Kita tahunya Hawaii sekarang aja lagu Hawaii. Nggak narik benang kepada Hawaii di saat jadi di bawah Al-Mulk. Panjang lagi. Sudah baca belum Api Sejarahnya Profesor Mansur Suryanegara yang 1000 halaman? Belum lagi. Ya. Baca sejarahnya sekedar baca soal sih supaya lulus ujian. Kalau lulus ujian kan di wisuda tring. Kalau udah tring kan punya ijazah, cari kerja, makan. Itulah Indonesia. Nyantren bisa ngaji sedikit pidato dapat amplop, makan. Rabbuhum butunuhum, ujung-ujungnya perut. Masya Allah, din yang harus dilakukan secara kerja nubuwah, kerja risalah, dilakukan dengan kerja butuniyah, ya. Kelas-kelas perut, maaf, nggak bisa bangkit. Ini yang dicari ini yang dicari. Jangan pernah Anda mengatakan, oh itu sih bukan kelas kita. Kelas siapa? Itu bukan untuk kita, untuk siapa? Saya mau nanya, yang oleh Allah dijadikan manusia mana orangnya? Di sini ada makhluk yang oleh Allah dijadikan manusia, mana orangnya? Ya ini. Nyari orang Anda. Yang mana ya? Ya kita lah. Beginilah Indonesia. Mana makhluk Allah yang dijadikan manusia? Oh ini. Mana makhluk Allah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi? Ya ini yang diperintahkan untuk takwa sempurna. Ya ini yang diperintahkan untuk menegakkan Islam sehingga Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ya ini yang yang diperintahkan untuk mengolah fikir dan zikir sampai ke tingkat tinggi. Ya ini jangan nunggu orang lain. Kita nunggu orang lain. Saya sih gininya persoalannya, saya beda turunan nih Pak. Turunan lagi. Masya Allah. Hati-hati. Akhirnya banyak orang yang karena keturunannya hebat, walau bodoh hebat aja. Turunan. Saya bukan anti terhadap turunan. Nasab itu penting. Wong beli domba aja ditanya, Garut bukan? Nasab domba ditanya, Garut bukan? Saya hormati, tapi jangan karena keturunan menjadi hanya itu kebanggaan, kemampuan, kualitas. Baik hadirin. Jadi yang harus ma'rifat kepada Allah dengan sesungguhnya adalah kita. Adalah kita. Mana halaman berapa? Aman? Nah. Jadi ma'rifat sifat mengenal, bahkan menyambungkan sifat-sifat Allah pada diri kita. Kapan itu? Hadzul jismi bidarwain, sekarang dan nanti, di sini dan di sana. Wa ma'rifatuz zat, adapun ma'rifatuz zat takunu hadzur ruhil qudsi, bagian ruhul qudsi di akhirat. Kalau akhirat dibahas dalam ilmu biasa, ya setelah mati ke sana. Seakan-akan sekarang akhirat belum ada. Tapi kalau kita membahasnya di lingkungan tarekat, akhirat adalah alam penghujung yang sekarang pun sudah ada. Terkait dengan mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Sudah mati belum? Pengen mati enggak? Pengen, nah itu. Jangan dianggap orang gila ngomong pengen mati. Yang disebutkan mati di situ bukan mati hilang nyawa. Tapi yang disebutkan mati diperintahkan oleh sebelum mati adalah ruhul qudsi kita. Harus diolah dengan zikir yang benar, tawajuh yang benar, mujahadah yang benar, robitoh yang benar, sehingga ia dikeluarkan oleh Allah dari dalam badan kita.
Itulah tiplul ma'ani istilah ilmu tasawufnya. Jadi ilmu tasawuf jangan cuma pengetahuan, pengantar ilmu tasawuf. Maaf ya nak, di perguruan-perguruan tinggi sering ilmu tasawuf sekedar pengantar. Terima kasih sudah dibuat jadi pengantar, tapi jangan puas di pengantar. Namanya juga mengantar. Kok puas jadi pengantar? Kamu pengantin bukan? Bukan saya, pengantar. Kamu ya yang dapat kue? Enggak, saya pengantar kue. Dapat kue enggak? Mohon maaf ya, bersyukurlah sudah jadi pengantar, tapi jangan puas jadi pengantar. Jangan berpikir begini, oh begini ya, kalau masih semester 1, semester 2 pengantar, nanti ya kalau sudah S3 baru saya jadi pengantin. Bukan begitu. Sejak balik semua manusia sudah mendalami ilmu makrifat. Sejak saya termasuk lambat, umur 35 tahun baru bertemu dengan referensi-referensi seperti ini. 35 tahun, 20 tahun saya terlambat. Makanya segede gini baru begini aja. Harusnya saya sudah jadi apa gitu ya. Tapi lah lebih baik terlambat daripada tidak. Itulah guru agung Pangarsa Abah kepada kami wakil-wakil talqin mengatakan, Jen, kalau ada orang yang minta talqin, berikan cepat. Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Bahasa dalam itu. Jadi kalau masuk di dalam ilmu tasawuf, senang dilewati murid. Kalau di luar tasawuf, tabu dilewati murid. Termasuk di kita, masyarakat belum merata pemahamannya terhadap talqin. Banyak orang kalau diajak, yuk kita talqin, nanti dulu, gue belum mati. Karena taunya talqin itu dua. Satu, talqin mengajak mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratil maut. Ya, itu memang disebut lakinu mautakum. Lakinu mautakum. Talqinkan orang yang akan mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah. Walau orang senangnya kiroat, Ustadz Anu yang juara internasional di saat sakaratil maut gak minta disetelkan kasetnya, enggak. Kan? Hati-hati. Saya bukan merendahkan tilawah Quran. Itu pentingnya kita melatih diri mengamalkan la ilaha illallah adalah itu. Ketika sakaratil maut, orang yang bandel sekalipun selalu dituntun, la ilaha illallah, mas. Ingat mas, ingat la ilaha illallah. Ada yang begitu. Apakah itu ada dalam kitab fikih? Iya. Pentingkah itu? Iya. Tetapi kalau kita mengandalkan talqin di saat sakaratil maut, yang di saat sakaratil maut telinga sudah sulit mendengar, dahaga luar biasa. Andai semua air diminumkan pada orang yang sakarat, tentu tidak akan cukup untuk menyegarkannya. Gemuruhnya lebih daripada 1000 petir, pedihnya lebih daripada 1000 setan pedang. Bagaimana kita ketika itu? Yang mentalkin bukan mursyid lagi, orang seadanya kan, menantu mertua seadanya aja. La ilaha illallah. Jadi kalau begitu nggak perlu ada dalam kitab fikih. Tetapi jangan cukup dengan itu. Seperti sepak bola, terjadi penalti, akan ditembak 12 pas. Pas mau ditembak kipernya sakit perut, lari tunggang langgam. Mas, sebentar mas. Pak, gua mesti mencret di gawang. Kata siapa? Ya akhirnya Pak Kepala Desa sebagai manajer pertandingan cari kiper pengganti, ketemu tukang bakso. Mas jadi kiper. Enggak, kiper apa? Sama-sama bulat mas, beda. Bulat saya bakso, bulat sana. Pokoknya gini mas, kalau ndak mau jadi penjaga gawang sekarang, ndak boleh dagang lagi di sini. Waduh, ultimatum.
Terpaksa siapa? Si Mas tukang bakso jadi apa? Bayangkan sehari-hari pegang bakso udah puluhan tahun harus jadi penjaga gawang 6 meter gawangnya. Yang nembak sendiri nggak ada yang bantu, yang ada penonton. Mas hati-hati, hati-hati Mas, tenang, tenang. Awas Mas, jaga-jaga. Ya. Mas masuk, oh, masuk. Itu saya peragakan sakarat dengan gaya badut. Nggak apa-apa, sudah contoh. Ibu bapak sekalian, jangan anggap remeh sakaratil maut. Finalti 12 pas. Penembaknya Israel, penjaga gawangnya kita. Penontonnya mertua menantu hadir semua. La ilaha illallah. Mas, hati-hati. Tembak oleh Israel. Oh enggak, jebol. Kalau mengandung. Karena itu setiap habis sholat fardu amalkan, saudaraku, nanda, para mahasiswa, jangan nunggu tua nak. Amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau anda ke Kairo jangan lupa ke Syekh Ashraf. Ngawur Pak Jajan, ngomong la ilaha illallah, jangan ingat Syekh Ashraf. Saya menangis ketika ziarah di makam dia. Kawan-kawan dari Malaysia, Singapura hairan semua. Pak Yai, saya hairan lah. Kenapa lah Pak Yai nangis panjang kali? Kenapa menangis seperti itu? Malu. Kenapa? Yang kita ziarahi waliullah yang umurnya baru 7 tahun. Namanya Syekh Ashraf. Catat itu, saya tidak tahu tempatnya. Yang jelas saya dibawa ke tempat itu oleh Ustadz Ali bin Muhammad. Syekh Ashraf umur 7 tahun sudah menjadi waliullah. Mungkin karena ayahandanya ahli ibadah. Wong kita 70 tahun baru jadi wali-wali daya. Mikir. Wali murid, wali nikah. Enak berpikir nah. Yang namanya negara bekas dijajah kafir begini. Islamnya amburadul. Islam di Indonesia majroh. Bagaikan yang penyet. Dikeriak-keriak. Kita baiknya lagi kurang semangat. Amin. Ada niat mengamalkan? Amalkan ya. Jangan pandang ini aliran apalagi menyebut sesat. Masa presiden membuka muktamar aliran sesat? Kabupaten Malang belum lama ya kita hadir. Kok Pak Jijen tahu saya salah seorang peserta yang dipercaya menjadi salah seorang roisnya. Dirahimahumullah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah mentalkin sahabat. Sayyiduna Ali karamallahu wajah sudah masuk Islam sejak muda dia. Tetapi satu saat kepada mertuanya beliau bicara, ya Sayyidi ya Rasulullah, dullani ala aqrabit ilallah. Ya Rasulullah, saya ada permohonan. Minta apa kamu? Saya minta apa saya ingin memiliki cara yang sangat mudah menembus melakukan perjalanan menuju Allah, kata Rasulullah. Dengan zikir, kullu nasyad kullu Allah. Masyarakat melaksanakan zikir ya Rasulullah. Saya ingin yang khusus. Oh, pengen yang khusus. Wudhu. Maka Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah. Ali mengucapkan 3 kali. Itu sampai sekarang seharusnya semua umat Islam, santri, mahasiswa mengenal tentang itu. Hari ini sudah mengenal itu belum? Banyak yang belum. Karena memang tidak diperkenalkan. Ini ada apa ini? Ada permainan apa belakangnya? Akan itu tertutup di pandang. Permainan. Kita bicara. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ali. Saya mencarinya puluhan tahun. Maaf, propaganda. Pak, kira toko ada buku ini harganya berapa? Ada buku kira berapa lah ya? 45 gitu. Dulu juga
punya 20.000 ya. Kalau yang baru, kalau yang bekas, ya. Nah, ini saya mohon kepada beliau ketika ke Sukabumi agar dikopikan lagi, di-scan lagi. Aslinya justru sudah apa itu? Belum di mana? Nah, kira-kira kalau setua itu harganya berapa? Harganya ya layak ya. Maka saya jelaskan, Anda yang tidak bawa untung, saudara saya
Allah. Sudah pernah berdoa? Syukur kalau pernah. Di mana? Rata-rata wusul itu dipendam, dipungkam istilah wusul. Saya sampaikan ini di Malaysia, di Singapura. Hari Jumat kemarin saya sampaikan dalam khutbah di Batam, di Masjid Raya Kepri sana. Saya sampaikan. Maka setelah khutbah, setelah Jumat, berapa ratus yang talqin. Bukalah, kenapa ditutup-tutup? Ya. Agar orang wusul. Apa katanya? Wusul itu apa? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wusul adalah orang yang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dan sampai kepada Allah sekarang waktu hidup di dunia. Diulang, wusul adalah tandanya lama hilang, Anda sulit mengulang. Tandanya lama hilang, maka Anda sulit mengulang. Karena sudah terlalu lama kalimat itu hilang dari kalangan kita. Wusul itu, bagaimana caranya? Badan kita di bumi, ruh kita 4 lapis, alam 4 lapis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Badan kita di bumi, jasad kita 4 lapis, jasad kolbu, ruh sirri, jasad kolbu, fuad sirri. Ruh kita 4 lapis, jismani, nurani, sultani, kudsi. Alam pun 4 lapis, mulki, malakut, jabarut, lahut. Wusul adalah melakukan perjalanan ruh, menembus diri sendiri sampai ke wilayah sirri, berarti menembus perjalanan ruh dari mulki sampai ke lahut. Itu wusul. Dan itu wajib. Fardu ain hukumnya. Loh, kok Pak Jijin fardu ain? Ayo, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi. Suka dibaca ayat itu ketika talqin mayit. Hehe, sang kiai jongkok, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dapat amplop pulang, makan lagi. Padahal ayat Tuhan nafsu itu memproses manusia. Nafsunya ada 7 tingkatan. Dari mulai ammaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamilah. Ayo, pakai Jawa, pakai Sunda, langgamnya. Ayo, amaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamil. Jangan hanya dijadikan hafalan, saudaraku. Ini adalah memproses diri. Pertama, orang nafsunya ammaroh bisu. Nafsunya selalu mengajak pada kejelekan, 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 kejelekan. Ammaroh bisu. Dilatihlah melalui zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, plus zikir khofi di dalam, disebutkan di dalam Allahu Allah. Terus dilatih, nanti akan bergeser dia menjadi nafsul lawamah. Apa lawamah? Laum itu mencacat, mencaci. Yang dimaksud mencaci adalah ruh yang sudah kontrol. Nafsu yang sudah kontrol, ini baik, ini buruk, ini baik harus, ini jangan, ini jelek jangan, ini baik harus, ini jelek jangan. Itu namanya sudah lawama. Terus dilatih, terus dilatih. Terus dikikis sifat jeleknya, terus dikembangkan sifat bagusnya, berubah dia menjadi nafsul mutmainnah. Siapa? Siapa? Kita. Bengong lagi. Hati-hati, maaf. Ini kita dengar cerita kiai menjelaskan nafsu 7, kayaknya orang lain terus. Kan, betul kan? Maaf Pak, saya mungkin kelihatan kurang santun saya kalau ngomong. Enggak ya?
Karena memang keadaannya begini Indonesia. Ilmunya ilmu dongeng, ilmunya ilmu mimbar. Ayuhan nas ittaqullah. Situ mainnya. Itu bagus, itu kita pertahankan. Tapi kita tembuskan lagi, kita lanjutkan lagi. Siapa yang nafsunya masih nafsu ammarah bisu? Saya. Sudah diolah belum? Bergeser kemana? Ke nafsu lawamah. Siapa? Siapa? Pernah melakukan kebaikan? Pernah melakukan kejelekan? Itulah belang-belang. Itulah nafsu lawa. Alhamdulillah, itu kemajuan. Tuh kan kalau pakai ilmu ngomongnya enak. Jangan gitu. Orang ini walau ada jeleknya ada bagusnya. Lawamah dia. Sudah ada kemajuan dibanding dengan nafsu ammarah. Alhamdulillah. Tapi jangan macet di situ. Kalau situ punya anak kelas 3 SD, sekolah 3 tahun nggak naik-naik, senang apa sedih? Gembira apa marah? Marah. Nggak ada yang ngomong begini, alhamdulillah Kiai, anak saya istiqomah di kelas 3. Ketawa lagi kau. Jadi jangan istiqomah di lawa, nanti bergeser ke mut. Itu sudah dijemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu dijemput itu. Sudah ada yang menjemputnya. Hei si Fulan, hei Mas, siapa namanya? Heri, hei Mas. Munir, hei Mas. Hei Mbak. Hei Mbak Rabi'ah dan lain-lain. Kalau mau dipanjangkan, aku bangga melihat kamu. Kau berjuang mengurus rohmu, kau berjuang mengurus nafsumu, dan kau berhasil sampai kepada mutmainnah, jiwa yang tenang. Ayo, aku jemput untuk menghadap Allah sekarang, bukan mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridho dan engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, mari masuk bersama hamba-hambaku yang saleh, syuhada auliaullah salihin. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Sekarang ruhmu yang paling dalam, badannya mungkin di sini masih jadi tukang becak, masih jadi dosen, masih jadi ustadz, masih jadi kiai, jadi pengusaha batik dan lain sebagainya. Badan biasa-biasa aja, nggak harus semuanya tampil kayak ulama, enggak lah. Baik, kalau mutmainnah ke sana udah lancar aja Pak, masuk mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Baik. Sampai di mana tadi? Nah, wa tazkiyatu nufusihim wa isolihim ilal hadratil ilahiyah. Lihat dalam ayat Al-Hikam. Ya, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Pertama yusyriku, yang kedua yarhalu, yang ketiga adalah yadkhulu ila hadratillah, yang keempat adalah yabhamu daqo iqal asrol. 4 tahapan. Jadi kalau seperti mobil, hidup mesin, berangkat, sampai. Hidup mesin, berangkat, dan perjalanan sampai. Begitulah manusia. Jadi kapan kita harus kembali kepada Allah? Sekarang. Tuh kan? Mungkin kalau nggak ada kajian ini, ya nanti sajalah kalau sudah tua ya. Belum waktunya. Aduh, saya kan belum kawin, Pak Jejen, gimana? Dangkal betul cara berpikir orang Indonesia. Ya, nggak pakai makrifat. Baik. Ila hadratil was sa'adatil qudsiyah, dan kebahagiaan yang suci. Kapan ini? Di mana? Yang mana orangnya? Sudah ketemu kitabnya? Ketemu pembimbingnya? Bisa melakukan? Nah, itu udah enak itu mahal itu. Sebelum ngobrol dengan saya kemarin, sanggup nggak jawab begitu? Paling ditanya, yuk kita kembali ke sana. Nanti dulu Pak Jejen. Ketemu ilmunya, di mana itu? Gurunya, udah nggak ada, zaman sekarang udah nggak ada guru seperti itu. Selalu bahasanya bahasa putus asa. Sekarang kita keluar dari putus asa. Allahu Akbar, mudah-mudahan Pekalongan menjadi ragi bagi Jawa Tengah, Jawa Tengah ragi bagi Indonesia, Indonesia ragi bagi Asia Tenggara,
Asia Tenggara, rakinya yang memaniskan Asia, dan bangkitlah kembali Islam yang sebenarnya. Belum selesai walaupun sudah doa belum selesai. Terusin. Wa an Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala sami'tu sayyidal khalaiqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu sayyidal malaikati alaihi salam ma nazaltu bi kalimatin a'zama min kalimati la ilaha illallah wa biha qamatis samawati wal ardu wal jibalu was syajaru wal barru wal bahru ala wahya kalimatun najat wahya kalimatul ulya wa fi haditsin akhar wahya kalimatut tauhid wahya kalimatul ikhlas wahya kalimatut taqwa wahya kalimatut thayyibah wahya kalimatu da'watil haqq wahya urwatul wuthqa wa thamatul jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kathrati qawli la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrullahi alamul iman. Wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa hirzum minan niran. Qala Allah Ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah, rasanya tidak sempurnalah pertemuan tanpa ada muzakarah tanya jawab. Tetapi yang harus diselesaikan adalah 4 pasal 1 jilid dalam waktu terbatas, maka saya menyediakan untuk tanya jawab. Tulislah pertanyaannya, ya, ditulis saja masing-masing, masukkan kepada panitia. Mudah-mudahan hari esok dalam sesi terakhir mungkin saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan gambaran yang kira-kira saya mampu. Yang nggak mampu saya tidak akan jawab, jujur aja. Persoalan dari Mas Anu tentang Anu saya nggak bisa jawab, gitu aja udah. Nggak usah seakan-akan karena menjadi penyaji kayak Tuhan gitu ya, serba bisa, nggak usah. Ya, silakan ya ditulis saja besok ya. Sekarang ditulis, silakan dimasukkan. Nanti sore atau besok pagi nanti akan kami lihat berapa pertanyaannya dan apa-apa pertanyaannya. Kita fokus saja sekitar tasawuf dan tarekat dulu lah. Tasawuf dan tarekat. Sebenarnya Pak, tidak ada sesuatu yang terpisah dengan tarekat. Tidak ada sesuatu pun yang terpisah dengan tarekat. Ilmu apapun terkait dengan tarekat. Anda mahasiswa fakultas apa, konsentrasi di apa, jurusannya apa, terkait dengan tarekat. Percaya nggak? Syukur dah kalau percaya. Kalau nggak percaya mesti peragaan dulu sedikit. Pokoknya ada ini Mbak ini di jurusan apa? Suludin. Ya, Suludin membahas tentang akidah ya, terutama. Ya udah 11-12 kalau dengan tarekat. Wong tauhid sebenarnya kemanunggalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, apakah perlu dakwah dengan tarekat? Jelas dong. Dakwah yang berhasil adalah yang merubah situasi, merubah keadaan. Orang nggak tahu jadi tahu, orang malas jadi baik, udah dakwah. Saya sih syariah Pak, syariah itu kan aturan fikih. Bagaimana bisa lancar kalau nggak dilambari dengan ikhlas? Nggak ada yang terpotong. Oh saya sih Pak teknologi Pak bikin pesawat terbang. Ya tetap aja yang menyelamatkan kan Allah juga ya. Kalau dicelakakan oleh Allah kan nggak bisa terbang di atas. Iya benar juga ya. Nggak ada yang terpisah Pak dengan tarekat. Baik. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sami'tu sayyidal malaikah. Nabi Muhammad mendengar
Pemimpin malaikat yaitu Malak Jibril. Siapa? Ya, malaikat apa malak sih? Malak ya. Malaikat itu jamak. Kalau satu malak. Dasarnya mana Pak Jajan? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahuna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Enggak malaikatun karim. Lagi-lagi itu harus diluruskan. Ternyata yang berilmu tinggi ulama juga malaikat. Perbaiki aja, nggak usah dipertahankan. Ya, sebenarnya ma nazaltu bi kalimatin adzama min kalimati la ilaha illallah. Aku tidak pernah turun ke muka bumi membawa kalimat yang lebih agung daripada la ilaha illallah. Stop berpikir bahwa la ilaha illallah kalimat ecek-ecek. La ilaha illallah kalimatnya anak-anak TK. Karena anak-anak TK pun sudah bisa. Bukan anak-anak TK, dari sejak TK harus sudah bisa. Kalau dari kecil sekedar mengucapkan kalimat aja. Semakin besar memperdalam maknanya. Semakin besar memperdalam sirruhnya. Semakin dalam memperdalam hakikatnya la ilaha illallah. Saya mau nanya nih, tolong. Bukan main-main. Bukan main-main, tapi sekedar stimulan aja. Kira-kira Pak Jajan sudah sampai belum kepada hakikat la ilaha illallah? Jawab. Jawab. Sudah. Karena kalau nggak disebut sudah, Kiai takut marah ya. Saya udah tahu. Orang Indonesia yang namanya kalau sudah disebut Kiai mesti disanjung. Jawablah oleh saudara, belum gitu. Ntar dulu, nanya dulu dong saya. Kira-kira menurut saudara-saudara orang sekelas Pak Jajan ini sudah sampai kepada hakikat la ilaha illallah belum? Belum. Tandanya belum. Orang-orang yang mengganggu Islam masih leluasa di mana-mana. Kalau saya sudah sampai kepada hakikat la ilaha illallah, nggak perlu banyak ngomong dengan orang, Pak. Kerja aja sendiri, nggak repot. Ikuti jejak Nabi Ibrahim. Enak. Itu kalau sudah sampai pada hakikat la ilaha illallah. Belum, Bu, belum. Belum, nak, belum. Mungkin saya baru disebut jago membahas makna la ilaha illallah. Atau membahas kitab hadis tentang la ilaha illallah. Pengamalan belum. Antara lain, selain 165 setiap ba'da sholat, upayakan diamalkan melalui muraqabah. Sudah diuji coba oleh para ahli. Muraqabah la ilaha illallah itu adalah 20 tingkatan. Satu tingkatannya rata-rata 10.000 la ilaha illallah. Jadi kalau 20 adalah 200.000, tetapi ada martabat lain yang perlu 3.000 dan 6.000, maka terjadilah 203.000 la ilaha illallah. Sudah belum? Kalau dengar 10.000, gak usah begitu. Di Sunda ada guyon yang disebut sikabayan. Sikabayan, badutlah sikabayan itu. Ketika dia melihat sawah, ternyata sawah itu sangat dalam. Karena yang terlihat adalah air. Di air ada langit. Maka dia anggap ke bawah, dalam sekali. Begitu diinjak, cetek. Apa katanya? Apaan? Kata siapa? Seperti itulah kalau Anda mendengar amalan-amalan tarekat. 10.000, coba biasa-biasa aja. Di pondok kami sekarang rata-rata 60-70 orang lah. 3 hari sebelum menakiban di kami menakibannya malam 10. Menakiban itu membacakan riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani. Perintah Quran, Pak Susil Kosos. Jangan dianggap itu kegiatan ulama kampungan. Itu kegiatan orang-orang bodoh. Masya Allah. Itu adalah membacakan riwayat orang yang sukses. Manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi sukses mencetak diri menjadi manusia takwa. Kita kadang disalahkan, udah aja langsung aja Nabi Muhammad. Kamu nabi apa bukan?
Orang seperti kamu ingin mengikuti loncat langsung kepada Rasulullah, berat Pak. Berat Pak. Nabi Muhammad cukup 5 tahun di Gua Hiro. 5 tahun. Saya setiap umroh, kalau kuat fisiknya, pasti saya naik ke Hiro. Untuk bertabarruk dengan tempat yang pernah diinjak, diduduki oleh Rasulullah, didatangi oleh Jibril. Tetapi para wali Allah rata-rata 25-30 tahun saumnya. Karena mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Ya kita. Nah, hati-hati saudaraku. Di Indonesia terlalu banyak orang bilang Rasulullah. Sehingga dianggaplah bahwa para aulia dilewati aja. Hati-hati jangan gegabah. Wabiha qomatis samawat. Apa katanya? Kayak ragu-ragu nih. Yang dengar apa yang ngomong nih ragu-ragu? Wabiha qomatis samawat. Dengan la ilaha illallah lah tegaknya bumi dan langit. Tegaknya langit dan bumi. Ini bumi bagi orang awam duduk seperti ini mungkin enak ya. Enak duduk. Seperti orang naik pesawat. Orang naik mobil. Dia orang awam, begitu naik, enak. Enak naik mobil. Padahal dia bisa duduk, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mesin yang terus bekerja. Api melakukan pembakaran minyak. Pelumas terus berfungsi, melakukan kerja. Semua terkontrol. Kita enak duduk di muka bumi seperti ini karena ini dikontrol, dikendalikan dengan la ilaha illallah. Semuanya benda berzikir, tidak satu pun yang tidak berzikir. Ini berzikir, ini makanan berzikir. Bapak Ibu pernah makan nasi? Adik-adik pernah makan roti? Coba tanya, yuk ngomong, pakai makrifat sedikit. Kamu mau masuk ke mulutku? Coba berimajinasi, kira-kira apa jawaban dia? Kenapa Anda mengatakan mau? Karena Anda sudah sering melakukan. Ya, selalu masuk ke mulut Anda kan? Silahkan. Itu kalau tidak pakai marifat begitu. Kalau pakai marifat Anda bisa menangis. Wahai roti, sebenarnya aku tahu kamu tidak akan mau masuk ke mulutku. Karena di dalam Al-Quran engkau disebut oleh Allah Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih tiada henti berzikir kepada Allah. Sedangkan engkau akan aku masukkan ke dalam jasad yang selalu lupa kepada Allah. Saya tahu engkau sebenarnya tidak mau, tapi kamu menjadi masuk ke mulut saya karena dipaksa oleh Allah untuk masuk ke mulutku. Pasti Anda akan menangis. Itulah zikir Allah. Ilallah. Malu oleh air, malu oleh pohon, malu oleh semuanya berzikir tiada henti. Sedangkan kita lupa kepada Allah. Pernah malu begitu? Mulailah Anda berpikir. Kita nyari berkah kemana-mana malah ditipu terus oleh orang. Rumah digadaikan, mobil digadaikan, cari berkah ke gunung mana. Berkah ada dalam diri sendiri. Lakukanlah syukur seperti barusan. Itulah yang sering dunia mengejar-ngejar kita. Karena kita hormat pada dia. Kita tahu hakikat dia. Kita ini terlalu merasa jadi raja di muka bumi. Jadi Fir'aun, semuanya di bawahku. Padahal ditaklukkan oleh Allah kepadaku. Hari kiamat diganti Maliki Yaumiddin. Semua dicabut. Taskhir Allah kepada makhluk dicabut. Hanya Allah langsung kepada manusia. Kitab akan diberikan, diterima dengan tangan kanan. Tangan kanan tak bisa mengangkat, yang kiri yang mengangkat. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Kalau sekarang ini jailun berarti khalifah. Yang gini-gini, nak, kalau nggak pakai zikir bertarekat, sulit tembus. Kita lanjutkan. Jadi sebenarnya tegaknya bumi ini berputar di porosnya, juga bumi berputar pada orbitnya, matahari pun berputar. Planet-planet lain pun berputar semuanya. Itu adalah karena la ilaha illallah. Nih kitabnya. Dan ini kata-kata
Rasulullah meriwayatkan tentang Jibril. Wal jibal dan gunung-gunung, wasyajar dan pohon-pohon, wal barru bumi daratan, wal bahru dan lautan. Ala wahya kalimatun najat. Planet-planet itu din perbintangan. Kalimatun najat, kalimat keselamatan. Kalimatul uya, kalimat yang maha luhur. Di hadis ini dalam hadis yang lain wahya kalimatut tauhid. Kalimah tauhid. Ini saya sering kalau ngobrol ini suka mengangkat perbintangan ini. Mohon maaf. Sampai hari ini belum ada manusia yang berani mengatakan jumlah bintang sekian. Fala uksimu bimawaqi'in nujum. Kita di sini di bumi. Salah satu di antara sekian miliar. Ini berputar ke kiri semua. Tidak ada yang berputar ke kanan. Sama dengan orang tawaf, berputar ke kiri. Ada apa di sebelah kiri? Ada latifatul qalbi. Allahu Akbar. Kita kurang mau menyelami alam di balik kita yang terlihat ini. Sebenarnya kita hanya salah satu di antara alam itu. Berputar. Dan ini semua adalah mesin Allah untuk menghidup kita di sini. Pak Jajan ini makin apa ngomongnya. Dengarkan Syekh Al-Arif Billah Habib Lutfi bin Yahya kalau menyampaikan. Beliau katakan, satu orang manusia adalah semiliar bintang untuk hidupnya. Satu orang manusia, 1 miliar bintang untuk dirinya. Jadi kalau 6 miliar manusia, kalikan sendiri aja gitu. Kali sekian. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan la ilaha illallah lah berdirinya bumi, berdirinya langit. Wa fi hadisin akhar wa kalimatut tauhid, kalimat kemanunggalan, kalimatul ikhlas, kalimat pembersihan, kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan, kalimat thayyibah, kalimat yang sangat baik, kalimat dawatul haq, kalimat urwatul wuthqa, dan harga surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Kaifa nujaddidu imanana? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaiki iman kami? Maka Rasulullah pun menjawab dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Lidah mengucapkan kalimahnya, kolbu maknainya. Lidah mengucapkan kalimahnya, kolbu menembus hakikatnya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ma'buda, tiada yang diibadahi kecuali engkau. La maqsuda, tiada yang dituju kecuali engkau ya Allah. La mawjuda, tiada yang ada kecuali engkau. Tiada yang ada kecuali engkau. Tiada yang ada kecuali engkau. Berani ngomong begitu? Kalau Arabnya aja berani karena nggak paham. Di Indonesia kan jadi nggak berani. Tiada yang ada kecuali hordeng ini ada apa tidak? Ada. Sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya, waduh, ini aliran tuh kan, aliran. Siapa bilang itu aliran? Begitulah sebenarnya. Semua la maujuda illallah. Cuma hati-hati bicara di depan orang awam. Hati-hati bicara di depan orang awam. Nanti orang tidak paham ngomongnya macam-macam, timbullah salah paham. Hati-hati ya. Maka para ulama rata-rata menuntun Arabnya aja kan. Ibu-ibu yang awam juga ikut aja ngomong la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsud. Peragaan ibu-ibu ini, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ibu berani ngomong begitu, kata Mbah Yai begitu. Padahal nggak paham.
Untuk kita orang terpelajar, saudara sekalian, tembuskan la maujuda illallah. Karena itu zikir selalu terpejam. La ilaha illallah. Itu nak yang zikir berani puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, nggak terasa. Kenapa? Karena kalbu sedang makrifat kepada Allah. Karena kalbu sedang uns disebutnya. Sedang apa katanya? Apa unsu itu? Unsu itu adalah bermesraan dengan Allah. Yang namanya orang sedang bermesraan, nggak tahu waktu kan? Kenapa kita zikir baru sedikit aja udah pengen mundur? Karena nggak mesra. Nah, kok masih belum berhenti juga imam? Pulang. Karena nggak ada kemesraan dengan Allah. Baik. Qala Nabi sajadidu imanakum, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, ia lepas daripada kenifakan. Jangan nyebut kemunafikan sebenarnya. Munafik itu orangnya, kenifakan. Nabi bersabda, zikir adalah bendera iman. Kok bawa-bawa kalimat bendera sih Pak Jejen? Kata Rasulullah, kenapa dibawa-bawa kalimat bendera? Jangan anggap remeh bendera. Alah, bendera cuma 20.000 perak, bukan 2.000 perak. Kenapa orang kalau membangun rumah suka pakai bendera ya? Menunjukkan bahwa kita membangun rumah di negeri sendiri. Kalau Anda kibarkan bendera di perbatasan sana di Sanggau, 1 senti saja masuk ke wilayah Malaysia, urusan internasional itu. Ya. Sebaliknya kalau bendera di negara Anda dirobohkan oleh orang, diturunkan oleh orang, urusan bisa perang. Jadi zikir itu benderanya orang beriman. Maka orang yang nggak mau zikir kehilangan bendera gitu aja. Ya, orang yang zikirnya udah hilang artinya bendera imannya udah hilang, udah nggak berkibar lagi. Apalagi bara'atu minan nifaq, pembebas dari kemunafikan, kenifakan, benteng dari setan. Ngomong setan dulu sedikit Ada setan nggak di Pekalongan? Ada setan nggak di Jawa Tengah? Banyakan setan, banyakan manusia. Sahabat apa musuh? Sering kalah apa sering menang? Pengen kalah apa pengen menang? Pengennya pengen, seringnya sering. Itu lagu lama Pak Jejen, itu orang udah kenal banget. Hampir semua CD Pak Jejen pasti ada itunya. Kok dibahas terus Pak Jejen? Sama aja dengan Anda pagi sore makan nasi, karena memang urusannya itu. Saya nggak pernah bosan membahas tentang setan. Sebab kita keliru mengenal setannya, keliru. Kok keliru Pak? 1, setan dianggap pengganggu nomor 1. Tadi sudah saya katakan. Tetangga zina pasti setan. Ada yang maling, setan. Ada yang minum-minuman keras, setan. Kata setan, telingaku sampai merah. Terus dituduh aku terus. Padahal kamu ini nggak diganggu juga udah berbakat sekali. Kok Pak Jejen tahu dunia setan? Ya dicoba-coba aja barangkali bener. Ya. Lebih baik ada atau lebih baik tidak ada? Diulang. Lebih baik ada, lebih baik tidak ada setan itu. Sejak kapan Anda berani ngomong begitu? Jujur. Sejak ketemu Pak Jejen ya. Kok Pak Jejen sombong? Bukan sombong, syukur. Wong di Malaysia pun yang pertama mengucapkan kalimat itu kata orang sana, saya ini orangnya. Saya ceramah lagi-lagi di Masjid Sultan Salahuddin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bertanya, di Malaysia ini ada setan apa tak? Ada Pak Yai. Mana lebih banyak antara setan dengan manusia? Lebih banyak setan lah Pak Yai. Musuh ke apa sahabat? Musuh lah Pak Yai. Lebih ada atau lebih baik tidak ada? Tak ada Pak Yai. Lebih baik tak ada Pak Yai. Baguslah tuan-puan cakap seperti itu. Saya bertanya, kalau ada bola sepak, awas ya ngomong di sana, jangan sepak bola. Bola sepak. Balik. Kalau ada bola sepak, ternyata antara Negeri Sembilan dengan Melaka 11 lawan 11. Tetapi ternyata ketika mau main, lawannya pun tak ada. Bolehkah sepak bola apa tak? Taklah Pak Yai. Mana yang jadi Johan? Ya, yang adalah Pak Yai. Jadi setan lebih ada tak ada.
Lebih baik adalah apa ya? Enak, itu ilmu taisi namanya. Sama aja dengan Anda. Indonesia rata-rata ada di Banten sampai Madura sana kalau ditanya. Sampai Kupang sana saya datang. Saya bertanya di sana. Setan lebih baik tidak ada. Terima kasih, bagus jawabannya. Tapi kalau ada sepak bola, lalu nggak pakai musuh, bisakah jadi juara? Nah, kalau Pak Jejen datang ke lapang bola sendiri, bawa bola sendiri, sorak sendiri, tiup peluit sendiri, wasitnya saya sendiri, ole. Datang ke lapang bola, tembak sendiri, dis, 12 kali tembak. Lalu saya joget di putaran sana di bundaran Pekalongan. Aku juara, aku Maradona, aku Ronaldo, dan aku Romerio. Juara benar apa juara bohong? Juara benar apa juara bohong? Siapa? Pak Jejen aja udah. Juara pintar apa juara tolol? Siapa? Pak Jejen aja udah. sekalian mumpung belum turun. Kalau udah turun udah berani kamu nanti. Ini mumpung prasmanan ini. Juara cerdas apa juara goblok? Cerdas apa goblok? Siapa? Pak Jejen orang goblok. Kenapa aku disebut tolol goblok? Karena memang tadi sepak bola nggak pakai lawan. Kalau Anda datang ke kota Pekalongan ada orang gila ngomong di dekat kita, gila, edan. Marah apa jangan? Jangan kalau disebut gila oleh orang. Saya pun begitu. Hampir rata-rata umat Islam Indonesia mengatakan setan itu lebih baik tidak. Dengan pemikiran kalau ada setan, tidak ada yang keliru. Sengaja oleh Allah diturunkan ke sini untuk jadi dewan penguji. Ibadah dapat pahala justru karena ada gangguan. Malaikat yang nggak pernah digoda setan, pahalanya apa? Saya bingung kalau ditanya sampai hari ini, pahala untuk malaikat apa? Saya nggak bisa jawab jujur, karena nggak ada kesulitannya. Alhamdulillah, Allah membuat. Kalau tidak ada setan main bola tak pakai lawan. Persoalan hari ini bukan ada atau tidak ada setannya anakku. Bagaimana caranya kita mengalahkan dia. Yuk masuk kepada mengalahkan. Setan itu profesional atau amatir? Oh gitu ya? Kalau kita? Setan yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang belum dipensiun. Nipnya masih tetap, belum dicabut. Bener ini. Kok Pak Jejen gaya membahasnya, ya jam-jam begini jam ngantuk banget, capek. Maka saya harus mencari cara lain untuk menyampaikannya. Oh iya ya, profesional ya. Sedangkan kita amatiran, umur baru pendek, ilmu kurang bekal, pengalaman nggak punya. Pantas apa? Kalah terus. Sekarang saya mau ajak ngobrol aja sebentar. Maaf. Dari zaman dulu orang Amerika sana suka bikin film James Bond. Pembunuh berdarah dingin. Lain dengan kopral. Kalau kopral banyak habis peluru tapi nggak pernah kena. Lain dengan James Bond. Ini contoh aja. Nah sekarang ceritanya setan itu profesi, maka kita pun akan mencoba meningkatkan profesionalisme kita melawan setan. Yuk ngomong ikuti uak. Bismillahirrahmanirrahim. Tan, memang hebat. Tan. Ini kita mau profesional nih ceritanya. Begini caranya. Kamu hebat Tan. Luar biasa. Manajemennya modern. Nggak pernah ada manusia mau ibadah yang tidak diganggu oleh kamu. Kontrolnya luar biasa Tan. Jadi kalau melihat pengalamanmu, ilmumu dan ilmu saya, pasti saya kalah Tan. Kalah Tan. Kalah Tan, kalah.
Pasti kalah setan. Tinggal satu lagi Tan. Kata setan, apa itu? Saya mau melapor kepada zat yang menciptakanmu. Saya mau melapor kepada zat yang menguasaimu. Kira-kira setan menjawabnya, boleh apa jangan? Coba praktekkan. Kata setan gimana katanya? Oh, masa begitu? Jangan. Jangan. Kata setan, kok Pak Jajan kayak ngajar anak kecil? Emang masih kecil. Di bidang marifat kita ini PAUD. Playgroup. Di bidang marifat saya ini playgroup, nah playgroup. Ya. Orang seperti saya ini masih playgroup kalau di bidang marifat. Allahu Akbar. Itu yang serius seperti Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun hidup tanpa bertemu dengan manusia, makrifat kepada Allah, itu kelas serius itu. Mau kita dikir-dikir lihat makanan ngopi. Itu namanya playgroupan ya. Tan. Karena itu saya mau melapor pada Tuhanku. La ilaha illallah. Ya Allah, tolonglah saya. Saya tidak mampu menghadapi setan ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah berfirman, setan jangan masuk ke orang itu. Kata setan, enggak takut dia. Profesional apa enggak? Amalin gitu aja. Amin. Saudara-saudara, saya percepat karena ini sudah sore, mungkin cuma pasal ini saja. Allah telah apa tadi? Allah telah menanamkan kalimat thayyibah berdasarkan ayat tadi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama tuti ukulaha kullahinin bi idzi rabbiha wa yadribul amsal linnas la'allahum yadhakkarun. Alam tara, hati-hati. Apa katanya? Terjemahnya apa? Alam tara, terjemahnya? Apakah kamu tidak melihat? Maaf Pak, itu terjemah tata bahasa. Kalau terjemahnya di kelas tasawuf, kelas sastra bukan begitu. Lihatlah olehmu. Sebenarnya bukan bertanya, masa Allah bertanya? Alam nasroh. Benar-benar aku telah membukakan kalbumu. Alam nasroh. Alam taro. Lihatlah. Pandanglah. Tembuskan pandangmu. Kaifa daraballahu masalan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah bagaikan pohon yang sangat bagus, akarnya tertanam di bumi, sedangkan cabangnya dia sampai ke langit. Dari setiap cabangnya ia mengeluarkan manfaat buah-buahnya. Bi'idni rabbiha. Itulah percontohan kalimah la ilaha illallah. Allah telah menetapkan kalimah la ilaha illallah di dalam hati orang-orang yang mencintainya. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yudhillullahu dzalimin wa yaqnallahu ma yasha. Surat Ibrahim. Asbatallah taala syajarat tauhid. Pohon tauhid oleh Allah, asluha sabitun fil ardis sabi'ah bal pisaro. Ditanamkan oleh Allah di bumi yang 7 lapis, bahkan di dasar bumi. Sedangkan cabangnya terus ke langit, ila ma fauqal ars, menembus langit aras, menembus aras sana. Mungkin melakut jabarut laut. Sidrah Muntaha ditembus oleh la ilaha illallah. Oh, pantas. Bukan sekedar dari pusat sampai ke ubun-ubun, menembus ke 7 lapis bumi, menembus ke langit 7 ke sana terus. Sebenarnya. Tuh lihat. Fil ardi sabi'ah bal pisara wa faruha fis sama ila ma fawqal ars wa zara'a badra tauhidi. Dan Allah menanamkan bibit tauhid bi ardil qalbi, di dalam bumi kolbumu, litambuta fihi syajaratut tauhid, agar pohon tauhid tumbuh di dalam kalbumu. Asluha sabitun fi hawa isri, dasarnya berada pada hawa isri. Sirri itu rahasia yang paling dalam diri kita. Sebenarnya diri kita ini yang kelihatan adalah casingnya. Hakikat diri kita adalah yang paling dalam. Itulah ruhul qudsi. Hati-hati ya. Kalimat ruhul qudsi jangan diklaim oleh kelompok sana aja. Ya bukan itu. Kalimat ruhul qudsi itu adalah agama tauhid. Jadi sejak dulu. Asluha thabit bi hawa sirri,
wa tusammiru 'alaiha samratut tauhid liridhoillah. Natijatul amali soleh hayatu haqiqatil insan. Sedangkan yang disebutkan buah daripada amal yang baik adalah hidupnya hakikat manusia. Hidupnya hakikat. Apakah di sini ada manusia? Oh ya, yang mana? Oh ini. Asli apa bukan? Asli. Ini apanya ini? Casingnya. Yang asli yang mana? Yang di dalam. Bukan ruh yang biasa. Ruh yang paling luar disebutnya jismani. Apa katanya? Apakah dikira ada pendidikan jasmani? Apakah di Indonesia ada kalimat jasmani? Saya mohon seminarkan lagi lah kalimat jasmani itu. Kalau Anda ke Timur Tengah ngomong jasmani ditertawakan. Anda musyawarah dengan ulama-ulama besar, dengan para doktor, profesor di sana. Lalu Anda katakan, ayuhan nas, ilamu anna jasmani. Mereka akan mengatakan, mahadal kalam. Kalimat rasanya disebut ya. Kalimat dari negara mana Anda punya kalimat itu? Di Mesir ada enggak istilah jasmani? Aduh. Ya perbaiki ya. Tapi jangan keras-keras memperbaikinya. Tenang aja. Soalnya Indonesia ini kalau kecolek suka marah ya. Ya, pelan-pelan aja. Saya selalu mengatakan jismani, nular. Kalau ini apa namanya? Jisim. Ruh untuk hidup jisim, jismaniyun. Yang di dalam kolbu, bukan daging hati. Bukan jantung. Maka dia disebut adalah nuroniyun. Kita sering ngomong nurani, hati nurani, nuroni. Lapis 3 adalah ruhnya. Apa yang di dalam? Disebutnya adalah ruh sultani. Dia berada di wilayah fuad. Seperti HP. Makin ke dalam makin besar. Makin keluar makin kecil. Kenapa dia bisa tersambung kemana-mana? Karena ada pulsanya. Karena ada pocernya di dalam. Ada magnetnya di dalam. Kalau tidak pakai yang di dalam dipijit 1000 kali. Oh pajiyin. Ada jawaban. Kita kepada Allah itu mohon maaf nak, saudaraku, maaf, beribu maaf, bukan menghina. Kepada Allah sering-sering kita itu nge-SMS, nelpon, tapi nggak pakai pulsa. Dalamnya nggak dibawa. Walau Anda di sini, ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, ya Allah. Kata malaikat, cepat-cepat ambil hadiah anak TK. Maaf ya. Saya tidak menghina, tapi jangan terlalu bangga dengan begitu. Ahli muraqabah kepada Allah, kadang-kadang udah nggak pakai suara lagi, nak. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Coba kalau berdoanya pakai gaya Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kau. Fir'aun mengejar-ngejar. Keburu tombaknya. Indonesia, Masya Allah. Bukan itunya nak, kolbumu tanpa bicara pun langsung ada perubahan. Ya, nyobanya begitu ya. Amin ya rabbal